Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan. Terhitung sejak Rabu 19 November, statusnya dinaikkan ke level tertinggi, yakni level 4 atau awas. Kenaikan status dipicu oleh erupsi yang meluncurkan awan panas dengan jarak luncur tercatat 5,5 hingga 13 km mengarah ke kawasan Besuk Kobokan. Berdampak langsung pada 3 desa, yaitu Supit Urang, Oro-Oro Ombo, dan Penanggal, sedikitnya 300 warga telah dievakuasi. Erupsi Gunung Semeru juga menutup total kegiatan pendakian di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Dilaporkan sebanyak 178 orang masing-masing dari pendaki, petugas, porter, dan tim dari Kementerian Pariwisata sempat tertahan termasuk Ranu Kumbolo. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari, setidaknya hingga 26 November 2025 untuk mengoptimalkan penanganan darurat bencana. Dari sekian kali Semeru erupsi, ada nama dusun yang selalu disebut, Curah Kobokan. Pernah dihuni 700 kepala keluarga, wilayah ini kini menjadi dusun yang mati suri pasca relokasi warga pada erupsi 2021 silam. Wajar saja, dusun Curah Kobokan ditetapkan oleh Badan Geologi sebagai kawasan rawan bencana level 3 atau paling bahaya. Beberapa waktu silam tim Indonesiaco mengunjungi dusun Curah Kobokan yang kini hanya dijadikan lahan perkebunan. Nah, jadi ini kan di tengah perkampungan yang kena erupsi 2021 sudah pada dapat huntap ya. Huntap. Tapi banyak yang kembali lagi. Tuh, karena tidak ada yang digarap mungkin dihuntap. Ya, itu kayaknya. Mata pencariannya ya. ya. Secara geografis, Curah Kobokan merupakan jalur utama bagi material vulkanik yang diluncurkan dari Kawah Jonggring Saloko, termasuk awan panas guguran dan aliran lahar. Berada di tenggara Semeru, karakteristik topografinya yang berupa lembah curam memungkinkan material panas baik berupa batuan, pasir, maupun gas meluncur deras dan menempuh jarak yang signifikan. Nah, ini nih Kak, rumah ini juga kelihatannya dari luar masih berdiri kokoh ya. Uniknya di sini nih, ada tanaman singkong. Daun singkong. Ini emang sengaja ditanam kayaknya sama di sana ada kebunnya ya. Di sebelahnya ya ada kebun juga. Jadi kayaknya ini pemilik rumahnya masih sering bolak-balik datang ke sini ya. Pilihan warga yang memilih berladang di Curah Kobokan memang tak sepenuhnya bisa disalahkan. Endapan vulkanik yang kaya mineral, meskipun berbahaya saat menjadi lahar, pada akhirnya akan menyuburkan tanah di area hilir ketika material tersebut menyatu dengan tanah. Yang akhirnya menjadikannya lahan pertanian produktif dalam jangka panjang. Nah, ini bagian belakang rumah Pak Umar ya Pak? Iya, bagian belakang. Oke, ini ada hewan ternak ya Pak, kambing. Di sebelah sini ada ayam. Kalau punya uang kan dibenarkan kan ya. Ini ditambal-tambalin. Oh gitu. Nah ini salah satu temuan baru juga ya Pak. Ternyata kembali ke sini selain untuk ya sumber penghasilan dari pertanian atau peternakannya. Nah ini ada juga yang seperti Pak Umar, yaitu membetulkan bagian rumahnya yang sempat hancur karena erupsi Semeru 2021 gitu. Jadi asbesnya ditambahin ya Pak ya. Kayak gitu dibaikan. Dibenahi. Kenapa Pak? Kenapa Bapak memperbaiki rumah yang sebetulnya kan sudah tidak ditinggali lagi gitu? Duh kan saya kalau kerja di sini kan nginep itu kan kalau kebocoran ada hujan itu kemana saya? Gitu. Kan gitu Oke. Karena Bapak masih sering pulang ke sini nginep gitu ya. Jadi supaya untuk tempat berteduh ya Pak dari hujan panas. Oke. Karena itulah, walau beresiko, beberapa warga nekat kembali aktif untuk berladang. Bahkan ketika mereka sudah direlokasi ke hunian tetap.
Iya tetap di kono, aku mangisu mek rene ngiwangi tuli totolan. Engko lek gak ambek golek totolan ini mangan opo nek kono. Gak duwe penggawean. Berarti nek kono gak ono sing iso ditandur. Gak ono. Ya lek wong sing cedhek, di omahe cedhek, titik kene ditanduri. Di omahku ciut di D1 nomor 14. Tak hanya unggul sebagai lahan pertanian, aliran lahar Semeru juga memunculkan sumber daya alam yang melimpah, yaitu material batu dan pasir. Kawasan yang terbentang seperti gurun pasir lava Semeru inilah yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat Curah Kobokan. Di sini tuh masih banyak warga yang menambang pasir gitu. Ya, karena buat makannya carinya di sini. Bisa Pak? Ya, makanya berat. Tak pernah bisa meninggalkan Curah Kobokan. Mungkin itulah kalimat yang cocok bagi warga yang telah direlokasi. Bagaimana tidak, mata pencaharian dan ekonomi sehari-hari keluarga justru bergantung pada aliran lahar Semeru. Jadi benar-benar hunian tetap itu tidak benar-benar ditinggali ya, Iya, nggak ditempatin. karena mata pencarian sama lahannya penduduk itu nggak ada. Ya, penggantiannya cuma rumah tadi kata Bapak. Mas, pulang ke Huntap atau gimana Mas Amin? Pulang. Oh. Hari pulang ke Huntap. Oh gitu. Kalau kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai sore nanti. Oh gitu. Iya. Mas nggak takut? Enggak, udah biasa. Dalam sehari, buruh pasir bisa mendapatkan upah 50-100 ribu tergantung material yang mereka dapatkan. Angka yang terbilang kecil, mengingat resiko yang harus mereka hadapi setiap saat. Kita mau coba samper ke sana ya. Salah satu yang orang di sini lagi mengambil pasir. Jadi ini lokasinya selurusan sebetulnya sama Semeru di belakang kita. Sayangnya lagi mendung, jadi Semerunya ketutup awan. Di sini tuh dulu lokasi yang paling banyak memakan korban. Karena banyaknya penambang pasir tradisional di sini. Ya, waktu ada peristiwa erupsi. Nah, sekarang saya mau coba samper. Halo, Pak. Ya, Selamat siang. Selamat. Aduh, maaf. siang Dengan Pak siapa, Pak? dengan Pak Nur Hamsi. Pak Nur Samsi. Ini kan sungai aliran utama yang dari Gunung Semeru. Jadi ini kan kalau dari Gunung Semeru sekitar radius 10 kilo. Ini sebenarnya zona merah. Waktu kejadian itu kan banyak yang pekerja yang terjebak akhirnya menjadi korban erupsi. Ya waktu evakuasi itu sudah meninggal semua sekitar ya orang 50. Waktu itu dari petugas sebelum lahar dingin datang itu disuruh naik. Tapi warga itu kan ingin menyaksikan fenomena alam yang nggak pernah terjadi. Jadi akhirnya bersamaan dengan datangnya lahar dingin, nggak taunya di belakang itu ada awan panas. Akhirnya orang-orang yang terjebak di sungai itu menjadi korban. Menyelamatkan ibunya tapi tidak mampu, tapi kena abu panas itu, entah tak tahu lagi gimana lah. Material berupa pasir dan batu vulkanik yang dibawa oleh aliran lahar dingin, terutama setelah erupsi besar, memang menjadi sumber daya alam yang sangat bernilai. Pasir dan batu dari Semeru terkenal berkualitas baik dan sangat diminati. Batuan beku vulkanik yang terbawa aliran lahar sangat kuat dan kokoh,
menjadikannya ideal sebagai campuran beton, fondasi, serta bahan baku pemecah batu untuk pembangunan jalan dan infrastruktur. Bahkan bisa dibilang, material Semeru jauh lebih berkualitas dibanding sumber galian C lain di Jawa Timur. Nah, ini pasirnya sebelum dia papain. Jadi kan kalau prosesnya itu ada dihaluskan, lalu disaring. Tapi dari sananya, pasir ini dari alamnya memang sudah bagus karena merupakan lava Semeru dari pembentukan lahar dingin. Nah, warga di sini memanfaatkannya untuk dijual supaya bisa diolah lagi sebagai material bahan bangunan. Ya, keluhan nyata dari masyarakat penyintas erupsi Semeru adalah hilangnya sumber penghasilan. Hal inilah yang memicu sebagian besar warga kembali mendatangi zona merah yang berjarak 8 km dari rumah mereka sekarang. Nah, istirahat dulu ya, Pak. Sini, Pak. Duduk. Capek. Waktu itu Bapak bisa selamatnya gimana, Pak? Ya ada di dalam rumah, tapi sebelum itu nggak ambruk. Rumahnya belum Sebelum ambruk. rumah ambruk, Bapak sudah lari? Iya, lari. Oke. Seluruh anggota keluarga selamat atau gimana, Pak? Ada yang jadi korban satu, membantu saya. Menantu? Iya, Korban meninggal? iya meninggal. Itu kok bisa menantunya waktu itu gimana ceritanya, Pak? Boleh diceritakan nggak? Ibunya itu kan sakit, Ya. tidak bisa lari. Oke. Ya, itu. Jadi ibunya Menyelamatkan ibunya, tapi tidak mampu. Tapi kena abu panas itu. Tak tahu lagi gimana lah. Kehilangan keluarga gitu. Kalau masih bertani ya untungnya bertani, bisa tidak beras itu nggak beli gitu. Kalau sekarang ya cukup buat makan lah. Ini katanya jalur yang udah selurusannya Semeru ini Iya, ya, Pak ya? iya. Di sini kan. Loh, sudah tahu seperti itu, Bapak malah bekerja di sini, apa Bapak nggak trauma atau punya kekhawatiran gitu? Sebenarnya ya trauma karena tidak ada jalan lain. Satu-satunya ya ini saya jalani. Semoga selamat gitu. Berada dalam kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire membuat Indonesia harus menerima dua hal. Tanah yang subur dan kaya akan kandungan mineral, sekaligus juga menyimpan potensi ancaman bahaya dari letusan 127 gunung berapi aktif yang tersebar di seluruh Nusantara. Lantas, bagaimana nasib warga sekitar Semeru yang hidup dalam buah si malakama? Sampai berita ini ditulis, erupsi Semeru masih mengancam warga sekitar. Setidaknya 200 rumah rusak berat dan ratusan ternak mati terkena awan panas.